Wira ya, sebelum Pak Wira, Ibu Esther, beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan. Pokoknya kalau ada rapat-rapat izin Bapak Kamil, semua logistik, minum, makan semua beliau siapkan. Terima kasih Ibu Esther hari ini juga termasuk. Di samping beliau ada Ibu Ayu. Ibu Ayu sendiri adalah wakil bendahara dari DPD Walubi DKI Jakarta. Jadi yang paling penting itu denyut jantung itu dipompa dengan darah. Nah, beliau yang menyiapkan darahnya, Ibu Ayu. Jadi beliau juga dari salah satu majelis di DKI Jakarta. Kemudian ada di ujung sana, saya izin Pak Mulyadi, saya suka lupa, soalnya pakai masker di sini. Pak Mulyadi, beliau adalah Ketua Walubi untuk Kepulauan Seribu, termasuk pengurus FKUB untuk agama Buddha di Kepulauan Seribu. Kemudian ada Dwi memperbantukan di sekretariat kami, Pak Dwi. Jadi kalau untuk Walubi sendiri, kami memang sejak tahun 1978 itu nama Walubi itu diberikan oleh Menteri Agama yang tentara pertama kali, Pak A.L. Prawiro ya. Oh iya. Ya, Menteri Agama. Jadi beliau yang memberikan nama Walubi. Jadi nama itu bukan hanya dari umat Buddha yang memberi nama, tapi beliau langsung memberikan dari Menteri Agama pada saat itu. Nah, dari tahun 78, kemudian tahun 98 hingga hari ini, Ibu Ketua Umum kami lah yang menyiapkan fasilitas sekretariat, kebutuhan hari-hari kantor kami. Jadi mohon izin Bapak Kamil dan jajaran, kantor kami mungkin ada di gedung komersil, tapi bukan artinya agama kami komersialkan. Tapi memang disinilah tempat kami bisa berkumpul dekat di pusat kota. Saya nggak tahu apakah majelis agama lain juga ada di gedung komersil, tapi kami berharap juga satu hari ingin dari harapan kami kantor Walubi Jakarta pada khususnya bisa juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah gitu. Kami jadi lebih merakyat juga. Komersil khawatir yang datang khawatir bayar parkirnya gimana gitu. Mungkin itu saja sedikit dari saya Pak Kamil. Kami berterima kasih sudah menambahkan juga majelis-majelis di Walubi ada 14 Pak Kamil. Itu ada Maju Putri yang Theravada, kemudian ada Palku, ada Maju Putri, ada Maju Putri, ada Maju Bumi Tanah Suci, kemudian ada ya Cetpocok Kasogatan, kemudian ada Mada Tantri, kemudian ada Tridharma, Matrisia ya, kemudian ada Majabumi ya, kemudian ada MSI, ada BDI, kemudian ada Mapan Bumi, kemudian ada LKBI, Wamci, terakhir ada Palku, Pak Kamil. Jadi memang cukup banyak Pak Kamil dan setiap kali kita mengadakan pemilihan atau restrukturisasi pengurus, kita memang selalu minta semua rekomendasi dari majelis-majelis tersebut Pak Kamil. Mungkin itu Pak Mas. Ada lagi? Oke. Mungkin itu dari saya, terima kasih lebih dan kurangnya. Sebelum di Pak Kamil, mungkin Bapak itu ada mau menambahkan dari Walubi? Oke, mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kemudian hari ini tanpa sebuah perencanaan yang matang, walaupun memang merencanakan, tapi nggak jauh-jauh banget itu perencanaannya. Diawali kami dengan para pembimas. Saya perkenalkan. Kalau yang ini nggak usah saya kenal itu, karena ini maksudnya ya tuan rumah. Pertama mungkin di sebelah kanan saya. Silakan Bapak menyebutkan nama dan status Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Namo Daya. Nama saya Gusti Mademundana. Saya jadi Kamil bawahan beliau Pemimas Induk. Selama ini kami dengan Mas, saya bilang Kang Mas walaupun kecil aja. Selalu koordinasi sih.
Oke, terima kasih. Baik, dari Pembina Siglo, selanjutnya Raja dari Saudi. Nama budaya. Nama budaya. Nama saya Antonius Salman Riahan, bantu Kanri sebagai Pendimas Katolik di Jakarta. Saja, terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, Nama ini budaya. Saya Risa Mulyati, saya Pembimas Kristen. Tina sudah bersama-sama saya. Saya juga membantu. Nah, posisinya di bawah saya apa di atas saya? Saya Persisnya. di bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan ke Pak Jandi dan juga kepada seluruh jajaran Walhi DKI Jakarta bahwa kami di Kementerian Agama Kemenak DKI Jakarta guyup. Kami harmoni walaupun lintas agama. Nah, keharmonian kami tentunya kami juga ingin menyampaikan ke semua pengurus, ormas agama, tokoh agama, pemuda agama bahwa agama itu ya harusnya rukun. Oleh karena itu di siang ini mohon izin dan sekaligus maaf kami juga bersama rekan-rekan dari Humas Kanwil DKI Jakarta untuk keguyuban ini di-cover, keguyuban ini divideokan yang nanti pada akhirnya akan kami tebarkan bahwa di DKI Jakarta nggak ada masalah kok dalam hal kerukunan. Kita sama-sama warga Indonesia, warga DKI yang tentu mengedepankan Pancasila. Pak Jandi yang saya hormati beserta pengurus, terima kasih atas penerimaan kami semua di sini. Kami sejatinya tidak ada visi apapun, hanya satu sebetulnya visi saya itu hanya silaturahmi dan komunikasi. Kenapa ini saya jalankan? Kita pahami bahwa DKI Jakarta sebentar lagi akan hajatan 2024. Nah, bagaimana untuk meminimalisir politisasi agama? Tentunya kita harus sejauh hari untuk melakukan silaturahmi, kunjungan. Karena sejatinya yang namanya kerukunan itu kunci utama adalah silaturahmi. Ketika saling mengenal, ketika saling tahu satu sama lain, apapun persoalan itu bisa dibicarakan secepatnya. Tetapi kalau memang tidak saling kenal, itu gap di antara kita khususnya itu akan susah ketika ada persoalan bisa dicairkan. Oleh karenanya saya terima kasih atas silaturahmi kami beserta para pembimas bisa kunjungan ke DPW Walhi. Nah, kenapa sih harus divideokan gitu? Nah, memang kami butuh keakraban kami ini untuk di-share ke publik bahwa kami dengan Walhi, dengan para tokoh agama itu memang akrab. Nah, sehingga DKI Jakarta diharapkan dapat memelihara kerukunan walaupun dalam perbedaan. Itu. Mungkin ada yang nambah, kami silahkan. Mas Indro yang punya bapak dari kerukunan. Lanjut Bapak. Monggo, Mas Indro. Nah, senang saya kalau Mas Indro. Ini bapaknya Bu, bapak itu suka begini Bu. Mohon izin Bapak Ibu. Diizinkan. Inilah bapak kami di kantor. Jadi bapak itu. Ya, sebentar, saya belum pernah melahirkan Anda. Terkadang bapak itu di kesibukan beliau, di keseriusan beliau itu kekeluargaannya itu ya seperti ini kadang itu. Jadi kayak tidak ada jarak di antara kita. Mas, ini di video loh Mas. Iya, kan nanti bisa dipotong ini. Jadi begitu. Jadi pada intinya Bapak Ibu semua yang di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapil bahwa pada prinsipnya kerukunan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat bukan kehidupan negara. Bagaimanapun DKI ini merupakan barometer di Indonesia meskipun karena bentar lagi udah bukan DKI lagi Bu ya begitu. Tapi pada saat ini masih menjadi barometer di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di DKI, meskipun ada kejadian di Sumatera, itu demonya itu nanti banyak yang terjadi di sini lah itu Bapak dan itu kadang gitu.
karena selama kantor-kantor instansi penting, istana ini, kantor DPR, MPR masih di sini, nah itu kan kebanyakan terjadi hal-hal yang untuk menyampaikan aspirasi itu dan sebagainya. Makanya kerumunan itu merupakan hal yang penting dalam salah satunya kehidupan masyarakat. Jadi bagaimanapun kita bersinergi satu kesatuan, karena untuk menjaga kerukunan ini mohon maaf, sambil Kementerian Agama sendiri kalau berjalan sendiri itu akan lumayan berat. Tetapi ketika semua bisa bersatu padu berbarengan, kami semua dengan tokoh agama, dan hari ini kita berwalubi semua tokoh agama bersatu padu membangun persatuan kerukunan, yaitu insya Allah kerukunan itu akan terbangun dengan bijak, akan baik, dan semuanya hidup rukun seperti yang kita harapkan. Kurang lebih begitu Bapak, matur sembah nuwun, monggo. Berapa jam Lulus ya Pak, presentasi lulus gitu. Terima kasih. Bu, Bapak suka menguji Bu, yang muda itu suka dites Bu. Gimana bisa berbicara nggak sih di hadapan umum? Itulah Bapak saya. Terima kasih. Baik, perlu kami sampaikan ke yang bermewah ini ketika Gus Menteri diangkat menjadi Menteri Agama, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan pesan terkait dengan kerukunan, karena kerukunan merupakan prasyarat untuk pembangunan nasional dari SDM maupun infrastruktur. Nah, untuk mengimplementasi kerukunan itu, Bapak Menteri Agama membuat 7 program prioritas. Dari 7 program prioritas itu, yang pertama moderasi beragama. Nah, moderasi beragama sebetulnya dia merupakan tahapan untuk endingnya itu kerukunan. Tidak akan muncul kerukunan tanpa moderasi beragama. Terus yang kedua, Menteri Agama pun membuat program prioritas, yaitu tahun toleransi. 2022 ini dicanangkan sebagai tahun toleransi yang insya Allah akan di-launching itu di bulan Agustus. Nah, kegiatan kami hari ini salah satunya merupakan pilar-pilar untuk tahun kerukunan Pak Janji. Nah, sehingga secara otomatis mau tidak mau kami akan melakukan kunjungan roadshow ke beberapa tokoh agama, ormas maupun tingkat pemuda. Karena sejatinya Indonesia kalau berdasarkan BPS itu kaum milenial itu lebih dominan daripada kolonial. Ya ini kaum kolonial semua, kecuali saya sama Pak Andi itu masih beda. Nah ini yang perlu kami pengen informasi juga mungkin dari Pak Lubi, berapa sih, kan tadi ada 14 majelis ya. Kami juga sebetulnya pernah melakukan kerjasama di beberapa provinsi. Pertama di Semarang waktu itu kerjasama di Kementerian Ekonomi untuk bagaimana meningkatkan teman-teman umat Buddha itu produksi gula arennya meningkat. Di Semarang itu ada produksi gula semut. Gula semut itu bagaimana produksinya meningkat, kemudian pohon arennya juga menjadi terawat. Kemudian juga di daerah Jawa Tengah kami juga kerjasama di Kementerian Ekonomi. Nah, dengan DKI Walubi DKI ini belum kelihatan ini. Nah, berapa sih anggota Walubi yang ada di DPW DKI Pak Janus? Umatnya atau umat beragama. kalau umatnya 4,9% Untuk DKI ya, ya. dari 340 sekian itu tergabung dalam 14. Ada yang masuk di Permabudi. Oh, nah itu kalau ada yang masuk Permabudi. Nah ini Permabudi di mana sih dengan Walubi? Boleh dong kan? yang menceritakan. Jadi ketua umum Permabudi itu dulu adalah ketua umum PLT di Walubi. Oh. Jadi beliau itu waktu kami terakhir mengadakan Pasamuan Agung tahun 2017 atau 18 itu di Expo, beliau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Tapi sayangnya tidak terpilih.
kemudian beliau membuat pengemudi. Oh. Hari ini juga beliau wafat digantikan oleh Pak Philip sebagai ketua umum PLT-nya. Pak Philip itu dahulu adalah ketua bidang luar negeri dari Walubi. Ya prinsipnya kalau perspektif kami pemerintah ketika itu diakui oleh Kumham dan ini ranahnya ranah Kumham, kalau kami sih ya siapapun ya, kalau kami di Kementerian Agama harus menjadi komunikasi. Kalau perspektif sejarah kami tetap Walubi yang menjadi cikal bakal organisasi yang pertama dibudai. Mungkin Bu Lisa mau nambah untuk memperkaya kita. Silakan Bu Lisa. Udahlah nggak usah ini kan suara saya. Baik, terima kasih banyak Pak Kak Kamil karena diberikan kesempatan. Jadi kayaknya nggak afdol ketika sudah makan siang kita saya nggak mau suara sendiri. Satu lagu. Baik, terima kasih. Ketika berbicara kerukunan, ketika berbicara komunikasi para tokoh agama dengan pemerintah, ini sudah sangat terjalin dengan baik, gitu ya, baik dengan PGI, kemudian tadi dengan Keuskupan, kemudian juga saat ini kami berada di Walubi, ya. Jadi ini satu keharmonisan yang Pak Kamil tadi sudah sampaikan. Harapan saya selaku pemimpin Kristen artinya karena kami juga di kantor sangat akrab, gitu ya. Kita suka kompol pagi sesama pebimas. Kalau Pak Kamil sekali-sekali numpang ngopi saya di tempat Pak Kamil. Ini memang kami selalu membangun hubungan yang sangat baik dan sangat erat. Setiap pagi kami komunikasi, baik itu mengenai pekerjaan dan juga hubungan tadi, hubungan keharmonisan tadi kita bangun terus. Kalau pembimasnya sudah rukun, damai, kami juga sangat berharap di lapangannya, agamanya, itu juga membangun hubungan yang tidak kalah harmonisnya. Saya rasa itu Pak Kamil. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lisa. Ya. Belum sempurna kalau ada dua yang belum bicara. Kita mau sweet, mau ompil-ompil monggo siapapun. Yang tua dulu. Oh, yang tua dulu. Saya gini Pak, saya menghargai Raja Salman Pak. Oh iya. Biar Raja dulu yang bicara. Ntar baru Gusti. Iya. Halo. Biarkan saja. Nama budaya. Terima kasih. Oke, atas kesempatannya. Dan terima kasih kepada ini sudah menerima kami. Saya kira betul. Perjumpaan itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kalau tidak ada perjumpaan, saya kira pikiran manusia itu bisa kemana-mana. Tadi disebut kalau kenal maka sayang, kalau kenal maka sayang. Saya pun kalau bukan silaturahmi sahabat religi ini, mungkin juga saya tidak akan senang saya ke sini. Tidak kenal Pak Jandi lah. Iya. Mungkin kalau Pak Jandi mungkin bisa bertemu. Nah, tapi di ruangan ini yang biasa, saya kira penyampaian semacam ini menjadi sangat-sangat penting. Kalau di Katolik disebut ada teolog besar namanya Edward Spilberg, dalam bahasa Inggris disebut encounter, itu merumuskan sakramen. Jadi perjumpaan itu bagian dari sakramen dalam arti karya keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa bertemu. Nah, kalau bicara dari sisi kearifan lokal, bahkan di dalam Sumatera Utara, kita sudah berjumpa dan bersama semua masalah selesai. Maka saya kira apa yang digagas oleh Pak Kamil membawakan para penjumas ini bertemu dengan tokoh agama DKI menjadi sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting ke depan, bahwa melalui para tokoh agama tokoh agama kita
dari tadi ya, Santi ya, dan semua pengurus Walubi Nama Budaya. Terima kasih sahabat Tidak aktor Pak, Iya. atau Kayaknya di sini nggak boleh makanya. Terima kasih sahabat religi, barusan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dimas Katolik. Dan yang terakhir sahabat religi, kita dengar tausiah, saya sebutnya tausiah dari Ibu Stimade. Kami silakan kepada Ibu Stimade. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil Nama Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada CPP Walubi DKI Jakarta pada kesempatan ini. Ini mungkin pertemuan saya terakhir dengan kawan-kawan. Jangan, aduh, innalillahi. Bertemu begini maksudnya. Bapak ini mengarahkan yang ke sana. Luar biasa bagi saya ini ya, bagi kami di Pembimas Hindu. Inilah kita merawat suatu kebersamaan berkaitan dengan toleransi beragama. Kalau kami lihat di dalam sastra kami, kita sebenarnya dari zaman Majapahit itu sudah diajarkan tentang kerukunan ini. Di situ disebutkan dalam satu sastra itu Wasudewa Kutumbaka. Kita ini semua bersaudara. Sekarang bagaimana kita merawat yang sudah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita adanya NKRI ini. Nah, seperti tadi kita sudah di katedral kan luar biasa ya. Saya baru tahu aja berbicara tentang Pancasila tadi. Ternyata yang penting implementasinya. Saya salut juga dengan Romo Tondina. Pada intinya kita bersama-sama ini untuk merawat kesatuan dan kesatuan bangsa harus bersama. Tidak mungkin kami dari bimas-bimas atau dari pemerintah aja. Disinilah kita perlu berkumpul bersama, guyup, jadi harmonis. Ajaran semua mungkin agama pun mengajarkan harmonis, kebersamaan, toleransi. Nah kalau lihat di zaman dulu kerajaan Karangasem Pak Morijin, di situ ada waktu perang lawan Mataram Pak, Sasak kalah, dibawa ke Bali Pak, ditempatkan di Bali. Ini kan luar biasa. Saudara-saudara kita yang Muslim di situ ditempatkan. Sekarang apapun kegiatan di kerajaan Karangasem itu dipakai Pak. Kamu di sini tanah kamu pakai. Itu kan luar biasa ya. Toleransi itu sudah luar biasa pada zaman dulu. Nah, dengan adanya kita ketemu ini, menurut saya juga setiap dibahasakan oleh kawan-kawan saya, sudah ketemu semua tokoh-tokoh, menurut saya clear semua. Ya, clear semua. Sekarang bagaimana? Mohon maaf ini hajatan 2024 nih, terutama gadget anak-anak milenial ini. Ini nih akan menjadi persoalan bagi kita gitu, karena seperti Pak Kadwi bilang tadi, kita ini sudah clear soalnya. Clear gitu kan. Yang muda-muda ini gitu kan. Nah, inilah mari kita bersama-sama mungkin pertemuan tokoh-tokoh untuk bisa memberikan teladan kepada anak-anak muda kita. Mungkin itu Pak Kadwil. Terima kasih Walubi semua. Nama budaya. Terima kasih. Itu dari Gusti Made Pembimas Hindu mengangkat kearifan lokal budaya, karena kearifan lokal budaya itu merupakan indikator dari moderasi beragama. Dan tadi disampaikan oleh Romo untuk katedral, orang yang cerdas, orang yang soleh itu yang memahami sejarah dan mempunyai tanggung jawab terhadap sejarah dan mengimplementasikan sejarah. Jadi Pak Ketua, tadi kami barusan saja dari Keuskupan Katedral untuk komunikasi silaturahmi, dan beliau sangat ini sekali. Jadi di katedral itu beliau itu untuk membuat program visi misinya, beliau mengambil dari 5 sila Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima dituangkan ke dalam program-program, kemudian diimplementasikan ke tataran milenial. Karena sejatinya kalau kaum kolonial nih nggak terlalu inilah ya, artinya kan konflik-konflik itu biasanya basisnya ke kaum milenial. Nah, saya juga ingin, boleh dong kalau mungkin Pak Jandi punya trik, punya konsep bagaimana sih kaum milenial itu dia ajeng terhadap keberagamaannya, artinya dia rajin ibadah. Juga di lain pihak kita selaku pengurus DPW Walubi
bagaimana mengejak peran serta anggota untuk hidup rukun, terutama di era industri. Karena di era industri ini mereka sangat bebas berselancar di dunia maya, dan dunia maya itu kita pahami banyak bersemayam paham-paham radikalisme. Mungkin silahkan, atau dari sesepuh yang disepuhkan dulu dan pengurus KUB. Sambil dimakan loh. Oh ya. Namo Buddhaya. Swastiastu. Sebenarnya saya bukan sesepuh. Saya sepuh. Jadi di Buddha ini memang tidak terlalu banyak Pak membuat rencana macam. Pada umumnya kita selalu diajarkan, ini mungkin di era biasa, pimpinan para santri, apa yang diajarkan Sang Buddha itu yang dijalankan. Di antaranya Bapak bilang tadi, kita sekarang berbicara toleransi. Kalau kita bicara udah belas asih, di atas toleransi. Jadi saling membagi penderitaan tetangga, susah kita juga menderita. Di situ maka kita diajarkan untuk berdana, empati, membagi, saling membagi sesama. Itu ajaran Sang Buddha. Apa yang diajarkan itu turun-temurun sampai sekarang. Di wihara-wihara kita selalu mengajarkan demikian. Itu salah satu. Maka kita banyak baksos apa, itu tujuannya. Jadi jangan disalah tafsirkan bahwa kita ada niat untuk menarik orang. Nah, itu adalah empati. Nah, sesuai dengan rencana pemerintah sekarang mengenai toleransi, itu memang kita udah jalan. Buat kita mau ada hal yang biasa. Saya sangat mendukung, luar biasa itu. Penderitaan orang lain atau penderitaan kita sendiri, itu yang kita diajarkan demikian. Nah, itu banyak lagi cara-cara diajarkan bagaimana kita bertoleransi, bertetangga, sesama umat, itu banyak lagi Pak. Itu kita baca 2 jam. Intinya itu. Jadi hal ini udah biasa Pak kita lakukan. Saya kira itu yang inti. Terima kasih. Nah, ini ada yang menarik sahabat religi, dan ini banyak salah tafsir. Jadi ada sebuah ajaran yang baik di Buddha itu, salah satunya adalah kasih. Ulas asih untuk bagaimana berbagi rasa dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita sering di lapangan itu ada sumbangan-sumbangan, kemudian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh teman-teman Buddha. Ini tadi disampaikan, ini tidak ada lain karena ini ajaran agama yang harus dijalankan. Nah, ini perlu jangan sampai ada salah tafsir. Di beberapa daerah mungkin, wah ini Buddhanisasi. Enggak, itu salah sahabat religi. Itu salah. Jadi ini adalah salah satu ajaran dari Buddha terkait dengan welas asih. Mungkin kalau di Muslim itu ada bahasa kajinsil wahid, satu tubuh. Jadi kita merasakan yang sakit, siapapun yang sakit kita merasakan, di situ kita berbagi. Nah, ini juga hal kunci yang menarik, jangan sampai ada salah tafsir. Ini menjalankan agama, ajaran, tapi tafsirnya malah beda. Nah, inilah perlu pemahaman sampai ke grassroots, baik itu di tataran Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tadi sahabat religi sudah dengar dari para pembimas. Nanti dari pembimas Buddha nanti kesimpulan. Bomnya dari beliau. Closing statement-nya. Silakan kalau ada yang mau nambah, mungkin dari Ibu, Pak Ayu, silakan monggo. Oh, ada yang baru datang juga. Pak Kakak yang kemarin dibuka maskernya biar dikenal. Beliau sekretaris DPD Walubi DKI Jakarta. Oh, alhamdulillah. Juga ketua Walubi Jakarta Utara. Oh. Kemudian sampingnya Bu Liliho. Dibuka masker biar beliau ketua wanita Walubi untuk DPD Walubi DKI.
Baik, mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya hari ini Pak Jadi, mungkin ada sharing program ataupun tukar informasi karena kita perlu, karena di belakang kita kan banyak umat beragama, sehingga ketika ada persoalan pun itu akan kita selalu bersama. Nah terus perlu kami sampaikan juga tadi kaitan dengan yang program prioritas Menteri Agama, yang diantaranya moderasi beragama. Nah, apakah moderasi beragama sudah masuk di teman-teman Walubi? Anggotanya sudah. Karena memang sejatinya yang namanya agama itu pasti moderat. Tidak ada agama yang tidak moderat. Cuman dalam tafsir beberapa orang, beberapa gelintir itu yang salah tafsir, gagal paham. Kalau di TV itu jong karena kurang minum aqua. Jong. Mungkin kalau bisa cerita Pak. Silakan. Kalau kami di agama Buddha itu sebutnya bukan moderasi, jadi sebut. Oh ada nama lain ya? Iya, kalau kami sebetulnya mendengar ketika Pak Gusmen bicara soal agama, semua agama keyakinan dibebaskan untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Bagi kami itu sudah lama tadi Pak. Okay. Kenapa? Karena agama Buddha khususnya di Walubi itu dulu saling sesat menyesatkan. Dari sejak didirikan sampai tahun 98, 97 itu banyak yang keluar masuk karena saling itu saling menyesat-menyesatkan. Nah, ketika ibu ketua umum kami ingin dipilih ketika Bapak itu, ibu hanya memberikan satu syarat, tidak ada intervensi, non intervensi antar majelis. Jadi silakan majelis apapun, agama Buddha apapun, selama mengakui bahwa dirinya adalah agama Buddha dan Pak Buddha, tidak boleh disesatkan. Nah, jadi kita ada non intervensi dan moderasi. Pak Kakak mungkin dengan kesempatan ini juga kita berterima kasih khusus kepada Gus Menteri, karena dengan kehadiran beliau dan sejak pimpinan beliau lah semua agama maupun besar maupun kecil, minoritas semua diberikan kesempatan dan diberi. Kita juga lihat bersama Gus Menteri hadir bertemu dengan Paus di media sosial itu luar biasa. Nah, jadi kalau saya pribadi saya mendoakan dan berharap juga kapan ya, selama ini selalu tentara yang jadi presiden, kapan Menteri Agama jadi presiden? Harapan saya. Karena tokoh agama kita, agama umat kan banyak gitu kan, dan harusnya jadi kesempatan untuk memimpin publik ini. Jadi kesempatan ini juga saya mendoakan Pak Kanwil, ini Pak Petugas kami, beliau sangat baik memimpin kami Pak Buddha di Jakarta. Jadi direktur ini sudah berapa tahun ya? Ada 10 tahun lebih ya? 9 tahun ya, hampir genap 10 tahun mungkin Pak Kanwil dengan bimbingan dan tidak Pak Kanwil, mudah-mudahan jalannya dilapangkan dan bisa makin maju. Amin. Terima kasih Pak. Jujur, harus jujur, ketika saya itu jadi kader itu kurang lebih 6 bulan ya sampai sekarang, masih di bulan 1-2 bulan ya, beberapa saya baru jadi kader. Di situ ada hari amal bakti Kementerian Agama. Ketika hari amal bakti itu saya tes Pak Mas Buddha, Anda jadi ketuanya. Dan itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Dan sukses dan semua nurut Pak. Semua nurut. Terima kasih Pak Wanggal, dedikasinya sangat luar biasa. Memang kita Menteri Agama itu kan sekarang kan Indonesia menghadapi G20 ya, G20. Kemudian di Agustus ini kita akan launching tahun toleransi. Nah, sekaligus sebetulnya kami bermaksud untuk mengundang beliau, tidak hanya Paus, juga dari Grand Sheikh Al-Azhar beserta Menteri ingin diundang untuk kaitan G20 sama tahun toleransi. Hanya saja kami dapat laporan dari Romo, beliau tidak bisa hadir sehubungan kesehatan yang kurang sehat. Artinya kalau seandainya bisa dihadirkan, maka mata dunia itu akan tertuju ke Indonesia. Walaupun saat ini Indonesia ini dijadikan barometer oleh dunia terkait dengan kerukunan. Karena Indonesia yang betul-betul menghargai keagamaan. Sehingga apapun
kegiatan keagamaan hanya ada di Indonesia yang almanaknya merah. Paling banyak. Di sana nggak ada, di luar negeri mungkin, kecuali mungkin di Thailand ya. Nah, oleh karena itu Indonesia ini menjadi sorotan dunia terkait dengan kerukunan. Terlebih Indonesia punya formulasi moderasi beragama. Kita paham dari Indonesia dari sekian puluh agama yang ada di Indonesia, mungkin kalau dulu kita pahamnya ada 6. Tapi kan nyata-nyatanya di Indonesia itu ada Bahai, ada Syiah, ada Zoroaster, ada Tao, banyak. Dan jumlah umat semakin banyak, maka butuh formulasi untuk bagaimana formulasi ini menjadi sebuah kohesi nasional. Nah, kohesi nasional itu setelah dikaji secara dalam, yang terbaik itu muncullah moderasi beragama. Bagaimana teman-teman umat beragama menjalankan agamanya tapi menghargai perbedaan. Dan moderasi beragama ini sangat direspon oleh dunia luar, sehingga Kementerian Agama mengharuskan untuk membuat moderasi beragama perspektif Inggris, perspektif Arab, dan perspektif Mandarin. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, tim moderasi beragama diundang ke Vatikan juga. Terus kemarin diundang ke Abu Dhabi untuk bagaimana mereka ingin tahu apa sih moderasi beragama gitu. Nah, ini dianggap kita punya formulasi yang sangat baik untuk bagaimana menjaga kohesi keberagamaan di Indonesia. Namun sejatinya kita yang punya formulasi, ibarat kata kita punya dokter obat, lah kalau kitanya berantem kan kita malu juga itu. Apalagi kita menghadapi hajatan 2024. Biasanya politisasi agama itu kencang, dan itu paling seksi. Politik identitas dan lain sebagainya itu sangat kencang. Ya, kita punya sejarah kemarin lah, begitu kencangnya perbedaan, pengkotak-kotakan karena politisasi agama. Masih terasa mungkin sampai sekarang dampak dari kemarin. Nah, oleh karena itu kami Kakanwil DKI bersama para pembimas untuk bagaimana mengeliminasi politisasi agama 2024. Karena riak-riak dari sekarang pun sudah mulai bermunculan, Pak. Sudah mulai bermunculan, cuman alhamdulillah ada ketegasan juga dari Polri yang secara tegas langsung beraksi. Nah, ini kami juga berharap di pertemuan ini kepada kita dan yang ada di Kanwil dan juga ke DW Walubi untuk bersama-sama menjaga keharmonisan di DKI, khususnya di kaum milenial. Kaum milenial, karena dengan kaum milenial itu kan kita harus memahami kecenderungan dan kecondrongan kaum milenial. Mereka asik dengan gadgetnya, asik dengan dunia mayanya. Mungkin kontrol kita juga kurang, nah, sehingga kita juga berkampanye itu tidak hanya narasi saja, tapi memang harus masuk ke dunia maya untuk bisa counter narasi. Nah, kami berharap di Walubi juga, karena sekarang era industri, mau tidak mau counter narasi itu memang suatu keniscayaan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami merasa bahagia, senang bisa bertemu dengan para pengurus Walubi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan tidak hari ini saja. Anggaplah kalau hari ini saya tidak makan siang, mungkin minggu depan saya makan siang. Siap, ditunggu Pak Kamil. Jangan bosan lagi. Lebih baik belak-belak, Pak. Nah, saya berjanji untuk hari ini penutup akhirnya kami serahkan ke pembimas Buddha Closing. untuk closing statement. Monggo. Calon direktur. Oh iya, calon direktur. Bila perlu langsung dirjen, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat religi. Siap. Saya hari ini sengaja menyampaikan selamat pagi. Ya, semangat. Itu adalah cermin untuk semangat. Oke. Jadi, sahabat religi, pada hari ini kita bersama-sama Bapak Kakanwil Anjang sana ke DPD Walubi DKI Jakarta yang dimotori oleh Bapak Jandi Mukianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
Hadir di sini juga seluruh jajaran Walubi, Pak Alvino dari LKPI, Bu Esther dari Majalah Bumi Tanah Suci, kemudian Bu Ayu dari Sen Pocong ya Bu ya, Pak Mulyadi ini dari Mada Tantri, Bu Meliana dari Mahabudi, dan Bu Lili juga dari Mada Tantri. Dan ini sahabat religi juga kita bersama para pembimas dan subkoordinator kerukunan umat beragama hadir di DPD Walubi DKI Jakarta ini tentu kebahagiaan yang luar biasa buat kita semua, karena hari ini kita bisa memunculkan persamaan-persamaan dari berbagai pandangan yang berbeda, agama yang berbeda, termasuk di Walubi DKI Jakarta juga dari berbagai lembaga keagamaan yang berbeda bisa menyatu dalam satu Walubi. Di luar dari Walubi juga perlu kami sampaikan kepada sahabat religi bahwa DKI Jakarta juga ada lembaga umat Buddha yang besar juga, yaitu Persatuan Umat Buddha. Di luar Walubi ada Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia DKI Jakarta, dan tentu juga ada lembaga-lembaga keagamaan yang memang berada di luar dari Walubi maupun Permabudi. Tetapi walaupun punya lembaga keagamaan yang berbeda-beda, bersyukur berkat bimbingan Bapak Kakanwil, umat Buddha DKI Jakarta bisa bersatu padu dalam berbagai hal, kegiatan-kegiatan yang mana salah satunya misalnya setiap perayaan Waisak ada agenda karya bakti di Taman Makam Pahlawan, kemudian juga ada agenda donor darah, bakti sosial, dan tentu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah cermin pelaksanaan ajaran Buddha yang seperti tadi dikatakan oleh Bapak Alvino, cinta kasih. Ini juga perlu kita terus galang bersama, tidak hanya di internal umat Buddha, tetapi juga hari ini kita bisa bersama-sama Bapak Kakanwil dan para pembimas untuk hadir bersama di sini ke berbagai lembaga keagamaan yang ada di DKI Jakarta. Tentu ini sangat baik buat kita dalam rangka untuk mensukseskan tahun toleransi yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Agama di tahun 2022 ini. Semoga dengan langkah nyata yang kita lakukan pada hari ini akan terus mewujudkan kerukunan umat di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terus calon dokter ya dok? Calon eselon 2. Promosi dokter. Promosi. Demikian sahabat religi, tadi disampaikan oleh pembimas bahwa Jakarta merupakan barometer nasional, Jakarta merupakan server, dan saya tidak berharap hanya barometer nasional. Saya berharap Jakarta menjadi barometer internasional. Oleh karena itu saya minta ke pembimas Buddha untuk kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, bagaimana teman-teman Walubi bisa setiap tahun itu dalam tanda petik melakukan ziarah ke India. Kalau tidak salah masih arah ke India itu. Ke India, sekaligus itu membewarakan bahwa kita bersama dalam keragaman. Kalau ke India, tolong jangan hanya pembimas Buddha saja. Semuanya Pak. Iya. Semuanya katanya. Karena kami ingin memperlihatkan keberagaman. Ya kalau Buddha doang enggak. Asik, kurang asik. Nggak dapat izin. Nggak dapat izin. Jadi dari Kristen, Katolik, Hindu juga harus berangkat ke sana. Siap. Kalau Kanwil sih ya paling utama lah. Nah, oleh karena itu saya mohon ke Pak Pembimas, nanti kita ngobrol dengan Pemprov melalui Dikmental, karena sejatinya ya pandemi juga sudah landai. Mungkin anggaran-anggaran yang tadinya digunakan untuk pandemi itu bisa dialih ke ya kan setelah pandemi ini mestinya kita lebih ibadah kita, doa kita itu semakin dikuatkan. Wisata religi. Dan saya yakin Pemprov DKI pun akan menganggarkan
Dan mudah-mudahan ketika ada anggaran itu kami semua bisa ke sana juga Bapak. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh DPW Walubi kepada kami. Dan terakhir saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Dan kami juga satu permintaan dari saya dan dari sahabat religi, ada closing statement dari Ketua DPW ke sahabat religi. Selamat siang Nama Budaya, sahabat religi. Suatu kehormatan bagi kami DPD Walubi DKI Jakarta hari ini dapat dikunjungi, terutamanya wabil khusus Pak Kakanwil langsung datang ke kantor kami. Dalam agama Buddha kami percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Agama Buddha ada sabe sata bawantu sukitata, artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah moderasi beragama, itulah doa bagi kami, dan selalu kami tutup dengan doa yang seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Kakanwil. Terima kasih sudah datang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yandi. Terima kasih Pak. Pertemuan yang sangat lengkap, kekeluargaan sangat harmonis. Tapi sayang kita nggak bisa makan ya. Sambil dimakan, snack-snacknya nanti makan. Snack ini makan, jangan kulitnya Pak. Sahabat religi, baru kami pahami juga bahwa di Buddha itu ada 14 majelis ya, 14 majelis dari berbagai arah ya Pak. Ya. Dan 14 majelis itu tetap dalam satu kesatuan. Artinya sahabat religi sekalipun berbeda di dalam intern Buddha, tapi itu masih memperlihatkan kerukunannya, masih memperlihatkan kebersamaannya. Itu juga menjadi patut kita pelajari bagaimana ajaran Buddha itu mengkohesi dari 14 majelis. Tetap 14 majelis ini pun terangkum di sini ya, di altar ini ya. Nah, seperti sahabat Buddha bisa sahabat religi bisa lihat di altar ini memperlihatkan dari 14 majelis. Nah, keempat majelis itu ada di sini menggambarkan sebuah keharmonisan gitu. Tidak hanya sifatnya intern tetapi eksternnya juga terlihat. Oke, gitu sahabat religi, terima kasih ya.